Nah, disiplin ilmu yang kita butuhkan yang selanjutnya itu adalah ilmu biologi. Hah? Biologi? Ya, ilmu biologi. Mengapa demikian? Karena gini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai disiplin ilmu apa saja yang kita butuhkan agar bisa sukses di pasar modal Indonesia, terutama pasar saham. So, stay tuned. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, smart traders, di sini saya sudah melis beberapa disiplin ilmu yang kita butuhkan agar kita sukses di pasar modal Indonesia, terutama pasar saham. Nah, yang pertama yang kita butuhkan yaitu ilmu statistik. Kita harus kuat statistik. Mengapa demikian? Karena di dalam investasi saham itu ada 4 analisis. Yang pertama itu ada analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Di dalam laporan keuangan perusahaan, kita perlu menghitung nilai wajar perusahaan itu, kemudian nilai intrinsiknya, kemudian kapitalisasi pasarnya, kemudian pertumbuhannya, dan lain sebagainya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan membuat satu video khusus tentang analisis fundamental perusahaan. Nah, kemudian yang kedua yang kita butuhkan itu adalah analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini kita cenderung lebih banyak membaca grafik, ya, arah pergerakan harga berdasarkan grafik. Nah, di analisis teknikal ini ada banyak sekali indikator yang harus Anda kuasai, ya. Dan yang paling sulit itu karena semua indikator itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka Anda harus mencari indikator yang cocok dengan kepribadian Anda, dengan gaya Anda dalam berinvestasi seperti itu. Jadi itu tugas seorang investor individu masing-masing untuk mencari indikator apa saja yang cocok yang bisa Anda gunakan dalam berinvestasi di pasar modal. Kemudian yang ketiga, kita perlu mempelajari tentang analisis candlestick. Ada banyak sekali pola-pola candle yang bisa Anda pelajari, dan itu pola-pola itu menentukan arah pergerakan harga selanjutnya. Jadi dengan pengetahuan Anda tentang pola-pola candle itu bisa mendukung, memberikan return atau keuntungan buat Anda seperti itu. Nah, kemudian analisis yang keempat itu adalah analisis bandarmologi. Nah, ini merupakan metode analisis yang paling berat karena pengaruh metode bandarmologi ini sangat erat kaitannya dengan akumulasi dan distribusi. Nah, ini perlu kita pelajari karena hukum permintaan dan penawaran, di mana ketika seseorang melakukan penawaran yang cukup besar, nah itu akan menyebabkan harga itu cenderung turun, dan seseorang yang melakukan permintaan yang begitu banyak, dan itu akan menyebabkan harga menjadi naik seperti itu. Samalah seperti pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar yang lainnya. Artinya ketika banyak orang yang ingin membeli, maka harga akan naik seperti itu. Dan sebaliknya ketika banyak orang yang menjual, maka harga akan turun. Nah, itu hukum permintaan dan penawaran. Nah, disiplin ilmu yang kita butuhkan yang selanjutnya itu adalah ilmu biologi. Hah? Biologi? Ya, ilmu biologi. Mengapa demikian? Karena gini, hampir semua investor yang ada di dunia ini itu menerapkan ilmu keanekaragaman, di mana untuk menjaga keseimbangan portofolio mereka menggunakan konsep keanekaragaman dalam menjaga portofolio mereka. Misalkan begini nih, kalau teori keseimbangan atau teori tentang keanekaragaman hayati, biasanya semakin banyak populasi hewan atau makhluk hidup yang lainnya, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan semakin terjaga, seperti itu kan. Nah, begitu juga ketika berinvestasi saham, Anda tidak boleh hanya memiliki 1 atau 2 perusahaan saja. Lebih bagus kalau Anda berinvestasi
di 5 atau 10 perusahaan yang berbeda. Nah, di sini tujuannya ketika 3 perusahaan misalkan Anda mengalami penurunan nilai jual, nah yang 7 itu bisa menutupi investasi Anda yang minus di 3 perusahaan ini. Nah, itu tujuannya untuk menjaga portofolio kita agar seimbang seperti itu. Nah, disiplin ilmu yang berikutnya yang kita butuhkan yaitu tentang hukum. Ya. Mengapa demikian? Karena di Bursa Efek Indonesia, terutama di pasar modal Indonesia, itu ada banyak aturan hukum. Misalkan Bursa Efek Indonesia itu punya beberapa peraturan yang harus Anda pelajari. Kemudian ada lagi peraturan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada lagi peraturan dari Keriling Penjaminan Efek Indonesia, kemudian ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Anda juga harus pelajari tentang Undang-Undang Pasar Modal, Anda harus pelajari tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anda harus pelajari tentang Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan Anda juga harus pelajari tentang Undang-Undang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Nah, itu penting untuk Anda pelajari supaya jangan seperti saya. Dulu saya pernah merasa ditipu, padahal sebenarnya saya tidak mengetahui beberapa bit informasi tentang peraturan di Bursa Efek Indonesia, sehingga saya merasa ditipu, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Setelah saya menyadari, oh ternyata ada informasi yang saya belum tahu, seperti itu, dan syukurnya saya tidak keluar dan berhenti. Nah, jadi ada banyak sekali peraturan-peraturan yang harus Anda pelajari, dan itu mustahil untuk dikuasai dalam waktu 1-2 tahun. Karena setiap institusi yang berkaitan dengan pasar modal itu berbeda-beda aturannya dan punya aturan tersendiri yang berkaitan dengan tugasnya mereka masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya yang paling penting Anda pelajari yaitu tentang psikologi. Nah, untuk mempelajari psikologi, Anda perlu membaca buku-buku tentang psikologi trading dan membaca buku-buku tentang biografi orang-orang sukses. Nah, ini penting sekali untuk memperbaiki pola pikir Anda dalam mengatur manajemen keuangan seperti itu, atau bahkan manajemen investasi seperti itu. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang disiplin ilmu yang kita butuhkan dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama pasar saham. Nah, dalam video selanjutnya kami akan membahas mengenai apakah benar ketika kita membeli saham berarti memiliki perusahaan yang sahamnya kita beli. Mana dasar hukumnya? So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari saya. Saya Kadek Mertayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.